pagi, selamat siang sahabat pembelajar di seluruh negeri. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dibawakan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store dan Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan saya Tami yang akan memandu seminar online di siang hari ini. Ya, seperti biasa, di setiap hari Kamis kita selalu menghadirkan seseorang yang luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita menghadirkan Bapak Master Guide Danang Priyadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, writer, author, adventurer, dan pathfinder director certificate. Beliau sudah hadir bersama kita hari ini, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, Semangat pagi. datang untuk menang. Datang untuk menang, baik. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Danang? Kabarnya luar biasa, punya teman baru, Tami namanya. Luar biasa, baik. Salam kenal ya Pak Danang dari saya Tami, Pak. Oke, tak kenal, tak sayang, maka sudah kenal semakin sayang. Sayang dengan Aduh. Indonesia Belajar. Baik. Sayang terus ya Pak untuk Indonesia Belajar dan juga untuk sahabat pembelajar. Nah, baik sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah Pick up the mic and speak. The world need to hear your voice. Jadi, ada beberapa orang yang takut berbicara di depan umum, tetapi ada yang begitu siap, percaya diri, berbicara kapanpun dan dimanapun. Bagaimana sih caranya? Nah, topik menarik ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Danang. Jadi, untuk sahabat pembelajar, jangan keluar Zoom ini terlebih dahulu sampai seminar online ini benar-benar selesai. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat room ini yang nanti akan kita bacakan dan bahas bersama-sama pada saat sesi tanya jawab. Lalu, Anda juga bisa klik raise hand apabila ingin berinteraksi langsung dengan Pak Danang dan tentunya dari kami akan segera mempersilahkan. Baik, tanpa perlu menunggu lama-lama, Pak Danang, bagaimana Pak penjelasan mengenai pick up the mic and speak, Pak? Dipersilahkan Pak Danang. Terima kasih ya. Kalau Tami melihat latar belakang saya di sini ya, itu ada Ampi Table. Jadi dalam kegiatan ini saya menjadi salah satu pembicara di dalam seminar-seminar yang diadakan menyambut akan adanya Kampore ya. Nanti akan diadakan tanggal 28 sampai 30 Oktober di Bukit Hambalang, Sentul Selatan, Bogor. Nah, kemarin salah satu acara dari grup kami yaitu The Club Pathfinder yang bernama Maverick yang artinya independen dan dapat dipercaya, itu beberapa anak muda berlatih ya. Berlatih apa? Mereka berlatih puisi. Nah, puisi itu disampaikan dengan tiga narasi, tiga orang. Tapi salah satu saya lihat itu kurang berani untuk berbicara. Saat latihan dia mengatakan bahwa oh ini saya menyuarakan dalam hati. Loh, bagaimana orang akan tahu kalau dia menyuarakan dalam hati? Sementara ada satu yang pede sekali dan dia memang ekstra ekspresif ya. Jadi luar biasa cara penyampaiannya. Lalu ada yang satu itu dia masih belajar tapi cukup bagus
Dan dengan kehadiran saya ikut membantu bagaimana mengekspresikan itu dari pengalaman saya. Pernah menjadi juara membaca puisi, juara pertama ya. Sehingga itu saya sampaikan untuk motivasi mereka. Memang kadang tidak mudah bagi seseorang kalau berlatih, apalagi dilihat orang gitu. Tetapi kalau dia menyampaikan bahwa nanti saya akan ekspresi kalau nanti tampil, nggak bisa seperti itu. Pengalaman saya menjadi juara pidato, juara puisi, atau juara bicara yang lain-lainnya menjadi MC, moderator itu ya harus latihan. Seperti ini pun juga harus mempersiapkan. Ya, saya kira Tami tadi juga sudah belajar mempersiapkan bagian ngomong dan seterusnya kan. Enggak langsung Iya, aja kan. ada. Nah, itu harus Iya. berlatih. Jadi apa yang akan kita tampilkan itu nanti itu hasil dari latihan kita, apalagi itu lomba, apalagi itu misalnya ditampilkan di depan ribuan orang. Maka nggak semudah untuk pick up the mic and apa ya terus ngomong itu ya and speak gitu ya atau speak up gitu. Harus banyak latihan. Nah, saya sendiri mengalami pada suatu hari itu akan ada lomba pidato yang diadakan pada pameran pendidikan di Jakarta Hilton Convention Center. Melihat tempatnya yang luar biasa itu Tami, saya ngeper juga gitu loh. Saya, wah daftar nggak ini? Terus saya keliling itu seluruh tempat pameran di Jakarta Hilton Convention Center. Kami pernah ke Jakarta Hilton Convention Center, tempatnya kan Wah, megah yang luar biasa seperti itu kan. Coba kalau di situ ada lomba pidato, terus kami masuk ke situ, kira-kira kami langsung daftar nggak? wah, kayaknya sih sebuah tantangan banget sih Pak Nah, iya betul. untuk Sama ikut. yang Iya. saya rasakan kami. Saya keliling sampai 2-3 kali. Lalu saya mikir gini, kalau saya nggak mencoba untuk ikut, ya berlomba, oh ini gratis juga ya, iseng-iseng dapat hadiah, kenapa nggak saya coba? Kalau kita dikasih bakat, talenta, kemampuan, ya oleh Allah, oleh Tuhan, lalu kita nggak gunakan untuk apa? Lalu akhirnya mendaftar juga. Tahu, memang saya nggak juara 1, saya juara 2 tapi. Lalu dapat hadiah yaitu mengambil kursus di Dale Carnegie ya senilai 4,5 juta. Tapi kursusnya itu waktu itu tahun 90-an 5, jadi itu cukup mahal sebetulnya. Kalau bayar sendiri pun juga mikir ya. Tapi dengan kita memperoleh itu tiket untuk itu. Nah, itu saya akhirnya ikut seminar fundamental course dari Dale Carnegie itu effective speaking and human relation. Diikuti oleh sekitar 30-40 manajer direktur. Pada saat itu saya hanya seorang salesman atau staf biasa saja. Nah, berlomba di antara direktur, manajer, dan orang-orang yang punya perusahaan itu juga suatu tantangan sendiri, kata Tami tadi. Tetapi bagi saya nggak ada yang nggak mungkin. Ya, kalau saya mengandalkan manusia, ya itu antroposentris, mungkin saya akan merasa susah. Tapi kalau saya berdoa mengandalkan Tuhan, teosentrik, ya itu nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu akhirnya saya berlatih juga. Asal tahu kalau latihan saya ya di lapangan, di depan cermin, di kamar mandi sambil mandi, lalu di taman ya. Ternyata saat saya memperkenal gini, salam Danang, datang untuk menang. Nggak taunya di situ ada anjing-anjing. Langsung saya digonggong dan dikejar-kejar. Tapi nggak masalah, itulah calon juara yang memang harus berani dikejar-kejar anjing ya. Memang akhirnya saya menjadi juara 1 dan saya memperoleh highest award for achievement, yaitu hadiah yang tertinggi in effective speaking and human relation yang ditandatangani Presiden dan Vice President Instructor Dale Carnegie pusatnya di Amerika Serikat. Nah itu, jadi kalau mau tahu rahasia saya sekarang bisa ngomong kapan saja diajak ngomong, disuruh bicara di radio atau wawancara TV mendadak dan seterusnya. Berani itu ala bisa karena biasa, yaitu karena banyak latihan, yaitu karena mempersiapkan diri mau belajar. Nah, rahasia saya itu ada di buku Dale Carnegie, How to Influence and Influence People. Bagaimana ya mencari kawan dan mempengaruhi orang. Nah, di situ ada 30 golden rules, ada 30 kaidah atau hukum emas.
Salah satunya apa? Yang pertama itu jangan itu? Jangan menyalahkan, mengomeli, mengkritik. Ya, itu biasanya orang nggak suka kan, ya emang kami suka diomeli, dikritik, disalah-salahin kan nggak mau ya. Tapi lebih kita mau mendengarkan, ya mau memahami, mengerti orang lain. Maka hukum yang kedua itu juga acuannya ada lebih banyak berbicara tentang orang lain daripada tentang diri sendiri. Sehingga orang lain itu senang karena merasa diperhatikan, diuwongke, dimanusiakan, seperti itu. Lalu jangan lupa ya, nama adalah surga bagi sempunya. Ya kalau saya ketemu di jalan, Tami, ya, pasti senang. Oh kok saya dikenal ya, atau makanya memperkenalkan diri. Maka ada patah tak kenal tak sayang. Begitu juga dalam kita berpidato, memberi sambutan atau menjadi MC ya, itu kita harus tahu siapa yang ulang tahun atau siapa pejabat-pejabat yang datang. Kita sebelumnya bisa mencari ya, tahu siapa yang berulang tahun di situ atau mungkin wedding dan seterusnya. Sehingga kita selalu mungkin yang penting kalau jadi MC atau bicara punya catatan-catatan kecil. Seperti saya sekarang bicara ini, saya punya catatan-catatan sehingga nanti kalau saya kehabisan bicara, oh poin apa yang mau saya sampaikan, seperti itu, sehingga selalu siap ya. Lalu saya sendiri barusan mengikuti yang namanya seminar, baru menjelaskan yang namanya CMT, Club Ministry Training, bagaimana melayani ya orang lain atau mungkin remaja, remaja, anak muda dan seterusnya. Tentu saja dengan kita mengetahui orang lain, anak muda, remaja dan seterusnya, maka kita akan bisa membantu mereka gimana cara bicara. Jadi beda juga. Ya, puji Tuhan, ya alhamdulillah saya itu kalau suruh bicara dengan terima kasih, ini ada adik saya dari Klaten ini, adik Gadang, terima kasih yang cantik cerita ya. Meskipun dari desa kecil tapi selalu memelihara merawat tubuhnya sehingga juga siap untuk tampil dan bicara di mana-mana ya. Ya, terima kasih ya, banyak ini ada teman-teman Nur Elma Indriani, Nur Eksan Mutakin, Ai Purwanti, ini dari Bangka kalau nggak salah, Bangka Belitung ya, Selvia Agustin, Ibu Kus India ini dari pusatnya di Jakarta, lalu Citra ya ini dari Pamulang, lalu ada juga ini seorang wartawan ya, dari majalah Narwastu, lalu ada Mas Indri dari Yogyakarta ya, atau ini Jessica dari sini juga ya, luar biasa. Jadi saya untuk menjadi storyteller diminta mendongeng kapanpun siap. Suatu saat saya diminta mendongeng ke Merauke. Saya itu terus terang takut naik pesawat kami. Makanya saya mikir, tapi istri saya ngingetin, kamu kan punya cita-cita mau berjalan-jalan, mau dongeng dari Sabang sampai Merauke, ini ada kesempatan nggak diambil. Nah, istri itu suka mendorong saya. Jadi memang penting orang lain yang punya adik, punya saudara, mendoakan, mendorong. Akhirnya saya berangkat ke Papua, ya. Makanya saya pernah mendongeng dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi kalau pick up the mic ya, ambil apa mic atau apa ya corong untuk bicara dan bicara, itu akhirnya kita dengan berbicara seperti itu banyak kesempatan. Dengan mendongeng saja saya sudah menyentuh titik 0 km di Sabang dan titik 0 km di Merauke. Saya kira Tami belum ya. Maka belajar Kebetulan mendongeng. belum, Pak. Oh, belum ya. Mungkin Pak Makanya Danang bisa ajak-ajak Tami. ya, itu makanya kita selalu ambil kesempatan. Istilahnya itu yes man. Disuruh apa aja mau. Ya, dengan mendongeng saya akhirnya bukan hanya menyanyi dari Sabang sampai Merauke, tapi malah sampai ke sana. Itu luar biasa. Udah sampai ke sana, ya toh dibayarin orang, ya toh cuman suruh dongeng. Kan enak kan? Nah, itu dikasih oleh-oleh lagi, dikasih makan lagi. Jadi sebetulnya banyak kesempatan itu kita manfaatkan. Itu pada anak-anak kecil. Lalu bisa ngasih training pada guru-gurunya. Guru TK, PAUD, SD, ya, yang bagaimana cara mengajar yang baik, gimana mengajar itu menyenangkan kalau dimulai dengan dongeng sebelum pelajaran selama 15 menit. Nah, lalu bicara dengan anak remaja,
ya dengan masalah-masalah mungkin kenapa suka bolos, kenapa sekarang sering main gadget, malas belajar dan seterusnya, ya kita harus mengetahui, menyelami mereka. Lalu bicara dengan orang tua, ya kapan itu saya juga ngantar para lansia umur 60 sampai 90 gitu, jalan-jalan ke Lembang, ke Bandung, dan mereka senang, puas, malah minta nginap segala. Itu ukurannya di situ kalau puas ya, bukan jalan doang, minta lagi. Nah, ini perlu bicara dan perlu belajar ya. Itu salah satu. Waktu saya menjadi juara membaca puisi ya di Serang Banten tahun 87 pun juga seperti itu. Tampil, kita belajar, lalu ya kita ekspresi, termasuk mungkin pakaian kita mendukung. Ya waktu itu saya membacakan puisi Isa Khairil Anwar. Ya baru latihan. Isa buah pena Khairil Anwar. Itu tubuh mengucur darah, mengucur darah, rubuh patah, mendampar tanya, aku salah. Kulihat tubuh mengucur darah. Aku berkaca dalam darah. Lalu terakhirnya itu tubuh mengucur darah, mengucur darah. Ya dengan ekspresi, dengan pakaian putih, ada darahnya, pakai mahkota duri, waktu rubuh juga jatuh. Ya akhirnya menjadi juara 1. Itu pun juga saya setiap kali kegiatan-kegiatan itu tidak mau mencari juara. Tetapi kalau kita banyak belajar, berlatih, ya waktu saya mengikuti lomba membuat naskah drama radio dan rekaman itu dari 40 teman-teman itu saya bisa juara 1 juga dari pengalaman ya. Pengalaman waktu masa kecil di Klaten, di desa itu bisa mengalahkan orang-orang pesertanya hampir dari seluruh Indonesia juga. Karena teman-teman berasal dari Sabang sampai Merauke, dari Mangas Rote ya, ada ratusan teman dari berbagai daerah. Nah, saya sering juga nggak pernah menyangka menjadi juara gitu, tapi kalau kita melatih diri dengan baik, maka hasil itu mengikuti. Artinya apa? Ya hasil tidak mengkhianati proses atau pembelajaran, ya gitu. Nah, saya senang juga kalau saya bisa membuat orang-orang lain juga juara. Nah, itu yang makanya saya selalu menyampaikan, melatih. Kadang-kadang seolah-olah kok kayaknya keras, enggak, disiplin. Untuk menjadi juara juga harus perlu apa ya? Perlu tantangan, perlu soalnya lawan-lawannya juga pasti berlatih juga ya. Baik mengenai intonasi, mengenai body language, mengenai gestur, ya penguasaan panggung. Nah, kalau kemarin ada satu anak yang salah mengatakan, nanti saya akan tampil maksimal pas nanti kita tampil. Oh, nggak bisa. Sekarang kamu dilihat beberapa orang aja kamu malu. Ini nanti yang lihat ribuan orang. Itu di alam terbuka di bukit Hambalang sana, ya. Dan mungkin cara pegang mic pun juga harus tahu ya, gimana supaya nggak terlalu jauh, juga nggak terlalu dekat, sehingga maksimal. Tapi kalau misalnya kurang maksimal mic-nya pun kalau kita berlatih, saya itu biasa berlatih naik pohon dari atas, teman dengerin di bawah. Ya misalnya teriak-teriak, Tuhan aku cinta padamu, denger nggak? Tuhan, atau dari lapangan, kalau kami pernah melihat lapangan sepak bola, coba ini Ibu Gadang ini juga sering melihat sepak bola juga. Kalau kita dari gawang yang satu ke gawang yang lain, emang ngomongnya bisa pelan. Harus kenceng kan teriak kan. Nah, saya biasanya kalau ikut lomba atau mungkin pidato, nggak pernah terpengaruh oleh mic mati. Ada orang yang harus tergantung dari mic ya. Jadi itu harus bisa mengatasi situasi seperti itu. Termasuk kalau ada hinaan-hinaan orang. Kemarin saya ngasih training seperti ini, 53 orang ya. Ada seorang anak, mungkin karena saya sok kenal, sok dekat kan. Oh ini putranya Pak Tommy ya, saya kenal kayaknya. Coba mau menyapa, berkenal dengan baik, itu di note catatan itu ada tulisan itu, hell itu. Istilahnya kan setan atau neraka lo gitu. Tapi janganlah ditanggapi seperti itu. Karena kalau kita menanggapi, kita marah,
kita menanggapi seorang tapi 52 yang lainnya bagaimana? Jadi anggap aja nggak ada. Anggap aja ya mungkin saya yang salah dan seterusnya. Sama dalam storytelling itu kalau misalnya ada anak satu anak yang lari-lari gitu. Kan ada kan? Atau malah mau ngambil hadiah. Belum ditanya. Belum disuruh maju. Langsung ngambil hadiahnya. Dan enak gitu ya begadang baru datang langsung ambil hadiah gitu kan. Nah, enak. Makanya kita harus perlu asisten, perlu teman ya. Sehingga teman itu mungkin yang mengatasi anak-anak yang suka lari-larian. Kalau anak-anak berlari-larian itu wajar ya, kami ibu gadang gitu. Tapi kalau yang orang tuanya berlari-larian kan nggak lucu ya. Makanya kita harus maklum dan tahu dengan anak. Godaan-godaan dan gangguan-gangguan seperti itu. Atau dalam bicara pun kita suka kadang-kadang salah ngomong. Pernah saya itu bicara dalam bahasa Inggris menunggu anak-anak ya. Elephant, gajah, is big. Nah, kalau semua itu kecil, kecil apa ya? Mungkin kita kalau sehari-hari kita, oh kecil itu small, tapi suatu saat kita bisa blank. Nah, itu kita bisa bertanya. Ah, ini anak-anak datang dengan orang tuanya, pasti ada, oh big, 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 elephant big, but the end is. Nah, nanti yang teriak, small, oke, small, good, clever. Pinter, cantik, cakep, keren. Padahal kita lupa. Seperti itu. Saya pernah juga saat cerita, ya, saya mau bilang ya toh, kelelawar itu bahasa Inggrisnya apa ya? Udah cerita tentang kambing, domba, ya, giraffe dan seterusnya, elephant, ya. Terus, nah saya lalu tanya, coba anak-anak, kalau anak-anak itu cerita tentang yang malam-malam terbang berkelayutan di pohon, lalu kalau cari makan justru malam itu, kalau siang malah tidur, itu what is the name of the animal? Pet. Nah, anak-anak kan tahu Batman kan? Oh iya ya Batman ya sebenarnya itu yang mudah. Berarti kelelawar ya. Nah seperti itu kita kadang lupa. Tapi kalau kita mencoba bertanya, nah itu kita bisa dengan tenang dan bisa menyelesaikan dengan baik. Lalu kita juga harus tahu hukum komunikasi. Hukum komunikasi itu apa? Kalau kita itu bicara cepat, maka pendengar akan merasakan sangat cepat. Maka sebaiknya seperti saya ini kan bicara saya pelan. Nah, pelan tetapi pendengarnya merasa cepat. Dalam arti, wah kok ini banyak banget yang dibicarakan. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita mau supaya pendengarnya lebih jelas, maka kita akan bicara sangat pelan. Nah, pendengarnya akan merasakan, oh pelan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini penting juga. Lalu dalam pembicaraan sebetulnya 3 hal yang penting adalah pembukaan, isi, penutup. Ya seperti tadi Tami kan, semangat pagi, semangat belajar Indonesia Belajar. Teman-teman kita kedatangan pembicara yang luar biasa, Danang namanya, datang untuk menang. Nah, misalnya seperti itu kan pembukaan. Lalu isinya ngomong apa? Oh, kita akan bicara pick up the mic and speak. Wah, kita akan belajar gimana cara bicara, ya. Bicara itu gampang, tetapi bicara yang teratur, bicara yang ada maknanya, nah itu perlu kita latih. Maka perlu kita siapkan. Kalau kita misalnya kurang lancar, maka kita bisa membuat contekan istilahnya sepotong kertas ya. Tulis misalnya, oh nanti saya isinya ini pembukaannya. Saya nggak tahu kami sudah catatan itu atau mungkin di laptopnya ada catatan soal penutup nanti. Misalnya demikianlah acara Indonesia Belajar, sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa ya membuat outikon mengenai apa entah like, share dan seterusnya. Nah, seperti itu misalnya. Cerita pun atau pidato pun juga poin-poin, misalnya cerita tentang serigala dan domba serta gembala. Ya pertama itu kita cerita sore-sore gembala dan domba ya di padang. Oke,
Yang kedua, misalnya si gembala itu menipu masyarakat. Misalnya teriak-teriak, serigala, serigala, serigala. Masyarakat datang. Ternyata dia dibohongin, masih gembalanya ketawa-ketawa. Besoknya lagi, beberapa lama dia teriak-teriak, tolong, lontong, lontong, tolong, ada serigala, lontong, tolong, tolong. Masyarakat datang, orang sekitar datang, tapi ternyata nggak ada serigala. Nah, sekarang pertanyaannya ya, ada Ibu Gadang, ada Atami ini. Kalau yang ketiga kali dia ngomong mau menipu, sore-sore, serigala, serigala. Kira-kira orang-orang percaya nggak kalau ada serigala beneran? Mungkin pada bertanya-tanya juga sih apa benar ada serigala gitu kan. Mungkin udah kurang percaya lagi sih kayaknya Pak Menurut Dana. Ibu Gadang gimana kalau udah dibohongi 2 kali? Percaya nggak orang-orang? Belum di-unmute. Jadi kalau Iya. udah, nah, Oh ya. betul ya, nggak Ya percaya orang nggak lagi. percaya lagi. Ya. Ya kan, nggak percaya lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah, dombanya pada dimakan serigala. Nah, terus ada pesan moralnya sebagai penutup. Adik-adik, ya kita jangan pernah berbohong. Sekali 2 kali berbohong, untuk kalinya orang nggak percaya lagi. Nah, seperti itu misalnya. Sehingga ada pembukaan, ada isi, ada penutup, supaya adik-adik misalnya kalau itu dalam mendongeng ya, itu ingat, mungkin endingnya diajak membuat misalnya domba. Caranya apa? Ada gambar domba, lalu dari gambar itu kita tempelin dengan kapas putih. Nah, makanya kelihatan, oh ini domba. Nah, dombanya bisa aja menjadi 2 ya, dompu, domba putih. Tapi kalau mau buat hitam dan putih, maka menjadi domblang, domba belang. Ya, suruh teriak. Kalau dompu, nanti yang sebelah kiri teriak ya, domba putih, be. Kalau yang domba belang, domblang, nanti yang sebelah kanan ya. Maka nanti supaya seru kan, dompu, be, domblang, be, dompu dan domblang, be, 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 be. Ya, seperti itu. Nah, sehingga anak-anak ikut aktif. Nah, ini Ibu Gadang buka mic mau jadi dompu atau domblang. Ya, jadi itu supaya menarik, supaya anak. Nah, nanti di akhir cerita, kalau misalnya cerita tentang nelayan, ya anak-anak misalnya diajak membuat perahu dari kertas origami. Atau juga misalnya membuat kupu-kupu, kalau cerita tentang misalnya taman bunga, atau kalau bunga ya bisa aja membuat lukisan bunga. Nah, nanti kriya itu ya, itu bisa disimpan. Kalau membentuk rasa persatuan kesatuan, misalnya bisa aja kalau ada tanah liat, ya itu dibuat dari lempung-lempung itu. Nah, dari tanah liat itu masing-masing hanya membuat kepala, tangan, perut, lalu kaki. Nanti selesai itu semua dikumpulin lalu digabung ya satu-satu sehingga mutar seperti itu. Nah, ini adalah persatuan kesatuan sehingga anak-anak betapa bahagianya kalau hidup seperti saudara. Kalau bisa nyanyi ya di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, sehingga anak berakhir dengan happy, pulang membawa kriya atau hasil karya yang mereka selalu akan ingat ya pernah ada kegiatan seperti itu. Baik, jangan lupa ya tersenyum. Senyum itu mata uang yang berlaku di mana-mana. Ya, ya, saya pernah keliling hampir seluruh Indonesia, keliling 30-40 negara, ya. Di mana-mana saya istilahnya bisa terima dengan baik dan juga bisa komunikasi dengan baik karena senyum. Ya, atau mungkin hormat. Maka dalam berkata, berbicara, yaitu jangan lupa 4 hal. Mengucapkan terima kasih, ya. Thank you, xie, danke. Ya, kalau saya di Jerman saya hanya bilang danke, ya. Kalau saya jalan-jalan tengok xie gitu aja udah wah hebat ya. Kalau di Perancis merci, wah udah seneng. Kalau di Italia ya agamus gracias, terima kasih ya. Itu sudah wah udah hanya satu kata aja dengan senyum dan seterusnya ya dengan body slanting terima kasih. Kalau salah misalnya nggak sengaja nginjek kaki orang atau mungkin nyerempet orang, sorry, maaf. Nah, kalau misalnya
kita mau duduk tempat duduknya agak itu ya kita minta tolong, tolong boleh please misalnya ya, may I sit here dan seterusnya. Nah, saya di Jerman ketemu anak-anak muda itu juga terus terang ya, di luar negeri pun juga banyak copet ya Tami. Makanya kalau kita ada kira-kira yang membahayakan, kita lari-lari masuk rombongan, entah rombongan ada turis dan seterusnya. Nah ini beberapa hal sehingga di mana-mana kalau kita persiapan ya banyak membaca buku, ikut training, ya lalu mau mendengarkan dari senior, dari yang ahli, akhirnya kita juga akan bisa juga bicara di mana saja, kapan saja. Yaitu bicara itu sebetulnya itu mudah ya. Lalu kalau kita menjadi pendongeng pun juga gampang ya asal kita belajar. Mungkin sementara itu ya kami jadi ini cerita dari pengalaman saya waktu menjadi juara pidato, juara puisi, lalu diminta bicara di mana-mana. Nah, nanti hari Sabat, hari Sabtu nanti saya juga bicara pada sekitar 50-53 anak-anak yang belajar mengenai keanekaragaman. Nah, di situ ya saya tampilkan ya kita ngomong ya mengenai keanekaragaman di tempat kita itu ya entah anekaragam agama, budaya, cara berpakaian, supaya gampang nangkepnya kalau itu adik-adik kita ya siapa yang pernah lihat pelangi? Nah, coba warnanya apa? Magiku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau ya hibiniu ya, biru ya nila ungu. Siapa yang pernah ke Taman Bunga Nusantara? Ada bunga apa saja? Nah, bunga itu menjadi indah karena ada berbagai macam bunga, ya. Seperti itu. Pelangi juga karena warna juga itu. Makanya perbedaan itu membuat suatu keindahan, ya, gitu. Sama dalam tubuh kita ini ada punya tangan, mata, kaki, hidung, semua punya fungsi masing-masing. Ya, jangan mengatakan tangan, aku paling hebat karena aku bisa pegang macam-macam kaki. Kalau kamu nggak bisa pegang, kalau aku nggak jalan. Nah, kalau semua sendiri-sendiri kan nggak lucu kan nggak bisa ya, tapi ya. Jadi harus sama-sama. Mulut itu bisa ngomong karena kita sehat. Coba Ibu Gadang kalau misalnya mau ngomong ya, giginya sakit. Ya nggak bisa, maka mulut nggak bisa, nggak boleh sombong. Saya yang paling hebat. Enggak. Seluruh tubuh ini juga mendukung. Ya. Begitu dulu mungkin kita kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing. Ya, silakan. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Danang atas penjelasan materinya ya Pak. Sangat luar biasa dari perjalanan Pak Danang atas segala perjuangannya sampai bisa berada sampai di titik ini. Lalu di sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat room ini. Atau Anda juga bisa klik raise hand apabila Anda ingin untuk berinteraksi langsung dengan Pak Danang. Nah, baik sebelumnya nih Pak. Oh iya, sudah ada satu penanya. Ini dari Ibu Indri. Halo, saya izin untuk tanyakan sedikit, boleh Pak Danang? Silakan, silakan. Iya. Oke, baik. Baik, selamat siang Pak Danang. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghilangkan nervous ketika berbicara di depan umum nih Pak? Karena saya suka nervous kalau ngelihat orang banyak Pak. Nah, bagaimana nih jawabannya Pak Danang? Dipersilahkan Pak. Ya ini ada adik saya yang menjadi saksi hidup saya. Waktu saya masih kecil dulu, ya saya lihat anjing aja takut. Lihat ayam aja takut. Anjing jangan deket danang. Ayam jangan deket danang. Dan saya itu malu ya. Karena mungkin dulu merasa diri orang miskin, orang kampung ya, kurang gaul. Mungkin adik saya kadang ini lebih gaul dari saya ya. Suka malu-malu, suka ya sembunyi ya gitu. Tapi terus terang saya menjadi bersemangat, menjadi berani setelah membaca buku Dale Carnegie, How to Learn and Influence People, bagaimana mencari kawan dan mengarik orang. Dan dari situ belajar gimana termasuk mengatasi nervous ya. Salah satu yang paling utama untuk ngomong di depan umum ya kita harus menyiapkan bahan itu.
seperti saya ngomong gini kan lancar kan, meskipun saya ada catatan 1 halaman penuh loh Tami di depan saya, tapi kan nggak kelihatan saya lihat-lihat kan, karena Iya. apa? Saya udah menguasai tadi selama 1-2 jam itu saya siapin, sehingga sekarang nggak perlu lihat lagi ya. Jadi itu ya, jadi kita harus siap ya menyiapkan bahan itu. Lalu banyak cara yang lain, misalnya ya kita minum air putih sebelum kita tampil ya. Dengan minum air putih itu mungkin menjadi lebih tenang. Lalu juga mungkin dengan berhitung dari 100 ke 1. Ya, nanti dengan kita menghitung belum sampai ke 1 nanti sudah mulai hilang. Tapi yang paling penting adalah yaitu berdoa pada Tuhan. Ya. Kita mungkin tidak mampu tapi Tuhan bisa memampukan kita. Dengan mengandalkan Tuhan, dengan berdoa ada antusias. Berasal dari bahasa Yunani di dalam theos Tuhan. Kalau spirit Tuhan di dalam diri kita, siapa berani melawan? Ya, jadi kita dimampukan bukan karena kepandaian, kemampuan, kebetulan kita, tapi Tuhan yang mampukan pada kita. Ya, nah ini kunci dari semua itu ya untuk menghindari nervous yaitu berdoa. Dalam praktek juga, kalau kita takut melihat mata orang, ya coba lihat lebih di atasnya. Ya, di atas mata sehingga nggak merasa bertatapan langsung. Lalu cara ngomong juga kita harus merata ya dari sebelah kiri, tengah, kanan. Nah seperti itu sehingga itu kalau kita melihat misalnya di depan apalagi ada pejabat-pejabat ya, wah kita menjadi. Nah kemarin itu saya bicara ya menjadi moderator di Hotel Santika itu. Hotel Santika Primer di Jakarta Barat yang datang itu presiden direktur, CEO, ya, lalu juga tokoh-tokoh kepala pendidikan. Tapi saya santai saja, ya seperti bicara sama teman yang mungkin Tami tadi sampai saat ini, sampai di sini. Karena udah dilatih sebelumnya dan bawa catatan kecil juga. Perlu yang saya omongkan apa, yang penting-penting. Termasuk ya menyapa para CEO, presiden direktur, atau pimpinan-pimpinan. Bahkan saya malah duduk sejajar dengan CEO, dengan presiden direktur, dengan direktur atau rektor gitu. Yang saya hadapi juga pimpinan pendidikan. Jadi ala bisa karena biasa, ya banyak berlatih, ya. Makanya itu ya Mbak Indri. Maka ada buku-buku banyak, misalnya seni berbicara dari Larry King, ya atau kalau yang dasarnya tadi ada 30 hukum emas dalam bicara itu dari Dale Carnegie, How to Influence and Help People, bagaimana ya mencari kawan dan mengaruhi orang. Saya dulu nggak selancar ini ya. Lalu kita bisa belajarnya seperti tadi itu, belajar di cermin. Nah, kalau di cermin kan Anda juga menghadapi seseorang kan, bayangan Anda kan, maka mukanya jelek jangan takut jelek ya. Ya ini banyak berlatih, karena bisa karena biasa. Seperti itu. Sehingga kalau dalam berbagai hal saya sering menjadi juara 1, itu bukan karena saya hebat, enggak. Mempersiapkan diri, banyak berlatih, mengikuti aturan dan seterusnya. Nah, nanti kalau ingin sharing lebih banyak boleh ke WhatsApp saya ya, Mbak Indri atau Ibu Indri atau Mas Indri itu 0857 1733 8273. Saya tulis ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang untuk jawabannya. Semoga terjawab ya untuk Ibu Indri untuk pertanyaannya, dan apabila masih ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis kembali di kolom komen di chatroom ini. Nah, selanjutnya ada lagi nih Pak untuk pertanyaan dari Ibu Jessica, salah satu sahabat pembelajar juga. Saya izin bacakan ya Pak Danang. Ya, silakan Tami. Oke, siap. Selamat siang Pak Danang, luar biasa sekali Pak. Nah, Pak Danang, kalau misalnya bukan nervous, tapi salah bicara, tipsnya bagaimana nih Pak Danang? Boleh dijawab untuk pertanyaannya Pak Danang, dipersilahkan. Yang seperti saya sampaikan tadi, saya kalau misalnya salah bicara sama, oh maaf, maaf. Ibarat gading yang nggak retak, ya ini ya ada kesalahan juga, mohon dimaafkan dan terima kasih atas maafnya. Boleh kita lanjut ya, karena ini Bapak Ibu, Saudara sekalian hadirin pemurah hati pasti memaafkan saya. Boleh kita lanjutkan ya. Jadi
Dengan kita mengakui kesalahan, tadi kan ada 4 hukum umum itu ya. Terima kasih, minta tolong, maaf, atau mungkin juga senyum. Nah, seperti itu. Itu hukum-hukum umum. Jadi pasti kalau kita seperti itu, kita itu menunjukkan orang rendah hati dan biasanya orang bisa memaklumi, mengerti dan memaafkan kita. Begitu ya, Ibu Jessica ya. Terima kasih atas responnya. Silahkan Tami. Ya, oke. Baik. Terima kasih untuk Pak Danang atas jawabannya. Semoga terjawab ya untuk Ibu Jessica atas pertanyaan yang sudah dilanturkan oleh Ibu Jessica. Oke, baik. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 2.49, di mana seminar online siang hari ini akan segera berakhir. Terima kasih untuk Pak Danang atas pencerahannya ya Pak. Saya persilahkan Pak untuk sebuah closing statement-nya sekaligus sebagai penutup di seminar online kita siang hari ini Pak Danang. Boleh Pak? When a man stop learning, he stop growing. Ketika seorang itu berhenti belajar, dia akan berhenti tumbuh. Maka teruslah belajar, termasuk dalam berbicara, ya. Kalau bisa karena biasa, maka kita akan mencapai hasil maksimal. Hasil, ya dia mengenai proses. Langkah 1000 dimulai langkah pertama. Ayo kita mulai berlatih, dan berlatih. Ambil mic dan bicaralah. Orang-orang ingin mendengarkan suara merdu, suara emas Anda. Terima kasih, semangat pagi, salam Danang datang untuk menang. Baik, luar biasa sekali Pak Danang. Sekali lagi terima kasih Pak Danang serta seluruh sahabat pembelajar karena sudah ikut bergabung di seminar online kita hari ini. Saya Nurul Haitami beserta tim Indonesia Belajar izin untuk undur diri. Semoga kedepannya kita bisa bertemu di seminar online berikutnya di hari yang sama, yaitu hari Kamis bersama dengan Pak Danang selalu. Salam sukses luar biasa. Terima kasih Pak Danang. Terima kasih.